Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam pertemuan yang kedua ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan ingat masih jaga kesehatan masing-masing karena pandemi ini belum usai ya. Dimanapun kalian berada, harapan ibu tetap bersemangat walaupun kita belajarnya melalui daring seperti itu karena belum bisa bertemu secara langsung. Baik, untuk pertemuan yang kedua nantinya kita akan membahas poin yang B ya. Kalau kemarin poin yang A berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia gitu ya. Ibu harap untuk materi yang pertama kemarin tidak dilupakan gitu. Ya, masih berada di bab 1, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Untuk poin yang kemarin, pertemuan pertama hak dan kewajiban warga negara Indonesia, sedikit ibu ulas kembali agar mengingatkan kalian ya. Kalau kemarin pada poin yang A itu membahas pengertian hak itu apa, kemudian kewajiban itu apa, dan kemudian hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, seperti itu, dan sebaliknya. Nah, untuk hak itu sendiri kemarin kan dinyatakan bahwasanya hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan gitu ya, yang harus didapatkan warga negara dari negara itu sendiri atau dari pemerintah. Nah, kemudian kalau kewajiban warga negara, segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Jadi bahasa enaknya untuk dipahami ya, ada saat kita memberi, ada saat kita menerima, seperti itu. Ketika kita memberi itu bahasanya adalah kewajiban. Nah, pada saat kita menerima itu bahasanya adalah hak gitu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hak kita, tentunya kita harus memberikan kewajiban kita terlebih dahulu. Baik, untuk poin yang B, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nanti ini akan dibahas hak dan kewajiban spesial pada poin nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Baik ya, next. Untuk slide yang ketiga seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran lebih dalam lagi, tentunya kita harus memahami tentang tujuan pembelajaran itu sendiri. Kalau kemarin pada poin A itu kita kalian dituntut untuk bisa mencapai tujuan daripada pembelajaran itu. Pada poin yang pertama, kalian mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian poin kedua, membuat video seperti itu ya. Mungkin nanti ada di akhir bab 1, harapan ibu nanti kalian akan membuat video untuk pertemuan-pertemuan berikutnya seperti itu. Dan untuk kali ini kalian nantinya harapannya seperti itu ya, mampu mengetahui prosedur pendaftaran hak cipta serta prosedur pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan benar. Nah, di sini nanti akan membahas tentang hak cipta gitu ya. Itu harapannya sih sebenarnya. Walaupun nanti pada poin-poin yang di slide-slide berikutnya itu lebih membahas tentang hak dan kewajiban pada nilai-nilai Pancasila. Seperti itu ya. Dan perlu diingat juga yang namanya hak cipta seperti itu ya. Itu sebenarnya hak prerogatif seorang atas sesuatu yang dia ciptakan begitu. Dan yang tujuan pembelajaran yang keempat, nanti kalian diharapkan mampu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan baik. Mungkin pada masa-masa pandemi seperti ini agak susah ya, tapi bukan berarti tidak bisa dicari alternatif lain, mungkin orang tua seperti itu ya, tapi ataupun orang terdekat yang kita ketahui beliau memiliki peran sebagai seorang tokoh seperti itu, paham ya? Baik, next. Dan yang kelima, tujuannya adalah harapannya setelah kalian memahami materi ini nanti kalian mampu memahami materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nilai Pancasila, maka kalian mampu menghormati hak dan kewajiban orang lain dengan penuh tanggung jawab gitu. Sebenarnya kan kita sudah diajari juga ya sejak kecil bagaimana kita harus menghargai hak orang lain, kemudian kita juga harus memenuhi kewajiban
kita, misalnya kalau kalian sebagai seorang anak, kemudian kalian sebagai seorang siswa atau peserta didik gitu, bagaimana memenuhi kewajiban itu tadi, misalnya dengan melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru sekalipun memberikan hak tanggung jawab juga, kewajiban juga, yaitu memberikan pengajaran. Sehingga video ini juga bagian daripada tanggung jawab saya sebagai tenaga pendidik, seperti itu ya, untuk memberikan pemahaman pada materi ini. Baik, lanjut ya. Nah, pada poin hak dan kewajiban warga negara dan dalam nilai-nilai Pancasila ini dibagi menjadi tiga tahap ya, seperti itu, agar mudah agar mudah lebih dipahami gitu. Misalnya pada poin pertama kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila itu sendiri gitu ya. Ada 5 nilai di dalamnya: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan, yang dimana 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan nilai dasar. Nah, kalau sudah dikatakan nilai dasar, maka dia tidak bisa dirubah, seperti itu ya. Nah, yang namanya juga nilai dasar itu selalu terikat pada sesuatu yang bersifat fundamental gitu ya, yang mendasar. Kemudian ini juga tidak terlalu lengkap dibahas seperti itu, karena dia hanya bersifat umum, hanya bersifat dasar saja. Sehingga wajar saja ketika Pancasila itu nilai-nilai pada Pancasila itu tidak dijabarkan secara lengkap dalam bentuk pasal gitu ya. Nah, penjabaran lebih lengkapnya nanti disebut sebagai nilai instrumental gitu. Kemudian baru nilai praktis. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, kemudian untuk poin yang berikutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, tadi dikatakan kalau yang pertama tadi ya, kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Gitu, dia lebih sifatnya ke nilai dasar itu sendiri. Nah, dikatakan sebagai nilai dasar yang sudah Ibu berikan pemahaman tadi, dia hanya bersifat mendasar dan di dalam nilai-nilai itu tidak termuat berkenaan dengan pasal-pasal gitu. Sehingga ketika kita disodorkan kepada nilai dasar ini, kita belum mampu untuk memahami bahwa apa sih hukumannya. Nah, gitu. Kalau misalnya melanggar nilai kemanusiaan, hukumannya apa gitu. Ketika kita hanya disodorkan pada nilai dasar ini saja. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam nilai dasar tadi karena bersifat umum saja, sehingga tidak dimuat tentang aturan-aturannya, tidak dimuat dengan larang-larangannya seperti apa, tidak dimuat juga dengan sanksinya gitu. Karena aturan pasal, kemudian aturan sanksi, aturan tidak dibolehkannya seperti melakukan apa, nah itu ada pada nilai instrumental gitu. Nah, untuk poin nilai dasar ini Ibu yakin kalian sudah memahami ya, kayak nilai ketuhanan bahwasanya dibahas pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi Ibu yakin kalian sudah memahami. Baik, untuk yang poin kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, pada nilai instrumental ini penjabaran lebih dalam. Nah, dikatakan penjabaran lebih dalam, maka di dalamnya akan termuat pasal-pasal. Nah, di dalam pasal itu juga akan memuat tentang larangan, kemudian jika melanggar maka akan mendapatkan sanksi daripada larangan di dalam pasal tersebut gitu ya. Sehingga nilai instrumental Pancasila itu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila ya. Ingat tadi, saya ulang lagi, nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila gitu. Sehingga nilai instrumental umumnya berbentuk nilai sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara, seperti itu ya. Misalnya akan membahas tentang kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan penghidupan yang layak, bela negara, kemerdekaan, kemudian memeluk pertanyaan. Misalnya kalau yang poin 5 dan 6 ini kan
ada dalam Undang-Undang HAM, gitu ya, pertahanan dan keamanan negara, kemudian pendidikan kebudayaan nasional Indonesia itu masing-masing punya aturan sendiri, gitu ya. Itu pada poin yang tengah. Kemudian yang terakhir, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nah, kalau dalam nilai praksis ini, dia itu bentuknya penerapan, gitu. Bentuknya adalah nilai nyata. Jadi nilai-nilai instrumental itu bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Diingat ya. Untuk nilai praksis itu adalah realisasi. Realisasi itu implementasi, bahasanya lain lagi, bentuk praktiknya, gitu ya. Nilai-nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, artinya ini adalah pelaksanaan dari nilai instrumental itu sendiri, gitu. Kalau misalnya yang praksis tadi kan instrumental sudah ada tuh aturan hukumnya, misalnya aturan tentang tidak boleh membunuh ada pada KUHP pasal 338 misalnya, tidak boleh mencuri ada pasal 362-nya, sanksinya kan ada. Nah, bentuk praksisnya adalah ya kita tidak melakukan itu, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sehingga pada nilai ini, gitu, di situ ada poin sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama Pancasila, sikap positif pada nilai sila kedua. Sikap positif itu artinya sikap yang ditujukan pada kita dalam bentuk praktik, gitu. Artinya ya melaksanakan kewajiban sebagai penganut agama, kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengingkari janji. Nah, itu pada poin 1, gitu. Kemudian nilai kemanusiaan sendiri, tidak boleh memukul teman dan yang lainnya. Poin yang ketiga, persatuan misalnya ya. Nah, poin persatuan ini sudah Ibu bahas pada pertemuan-pertemuan kemarin, gitu ya. Ya, saya yakin sudah bisa dipahami. Lanjut, Ibu lanjut lagi ya. Kita flashback, gitu ya, mundur ke belakang sedikit untuk bisa memahamkan lagi materi ini, karena memang materi ini juga cukup banyak, gitu, cukup menyita waktu untuk harus Ibu jelaskan, gitu. Jadi memang agak panjang. Baik, kita ambil contoh dulu pada poin yang pertama, pada kotak yang berwarna biru muda, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila pada poin kewarganegaraan misalnya ya. Nah, ternyata nilai instrumental itu telah mengatur hak warga negara Indonesia antara dalam pasal 26 UUD 1945. Nah, pada pasal 26 ayat 1 ini menegaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itu dia membahas itu. Sudah jelas ya. Oh, berarti yang boleh menjadi warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan boleh juga orang bangsa lain, tapi disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Seperti itu. Kemudian untuk kesamaan kedudukan itu ada pasal 27 ayat 1 yang punya UUD, dibuka sendiri aja ya. Kemudian untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Bela negara pasal 27 ayat 3. Kemudian kemerdekaan berserikat pasal 28. Kemudian memeluk agama pasal 29 ayat 1. Pertahanan dan keamanan pasal 30 ayat 1. Dan poin pendidikan pasal 31 ayat 1. Kemudian untuk kebudayaan nasional Indonesia pasal 32 ayat 1. Kemudian ada perekonomian nasional pasal 33 ayat 1 sampai 5. Kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1 sampai 4. Nah, itu akan membahas fakir miskin, kemudian anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, kemudian negara bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas pelayanan dan lain-lain. Nah, itu ya sudah sampaikan pasal-pasalnya. Kemudian untuk poin yang kotak berwarna hijau, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila, sudah Ibu juga jelaskan pengertiannya tadi ya, gitu. Jadi bersifat nyata, bersifat praktik, dan implementasi atau realisasi daripada nilai instrumental. Contoh misalnya pada poin pertama, sikap positif sesuai dengan nilai sila pertama. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan juga, misalnya melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, tolong menolong antar umat beragama, saling menjaga diri, tidak menjelekkan agama yang lain, gitu ya, menjaga ketenangan pada saat umat yang lain melaksanakan ibadah. Kemudian yang poin kedua, sikap positif sesuai nilai dan sila kedua.
dalam sila kedua ini kan kemanusiaan tadi ya. Jadi kayak menjalin kerjasama dengan sesamanya, saling menasihati dalam kebaikan, menjaga diri dari perbuatan yang melukai perasaan orang lain, kemudian tidak boleh memukul misalnya tadi ya. Kemudian membela kebenaran dan mengingatkan teman yang salah. Nah ini ya hari-hari juga dilakukan oleh kalian. Kemudian sikap positif sesuai nilai dalam sila ketiga, menggunakan produk dalam negeri, mempelajari seni daerah, kemudian menjalin pertemanan dengan setiap orang, menghormati keberagaman suku, ras, agama, kebudayaan, mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan. Nah itu bentuk praktiknya gitu ya. Kemudian sikap positif nilai sila keempat. Nah yang ini misalnya menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Kemudian mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang telah dibuat maupun disepakati bersama, menghormati pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, sikap positifnya itu memberi apresiasi terhadap hasil karya orang lain, bersikap adil kepada orang lain, bersikap hormat, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak, dan menolong orang lain. Bisa dipahami kan? Baik, terima kasih. Lanjut. Nah, kalau yang tadi kita membahas tentang poin B ya, poin B. Kalau yang poin C ini adalah kasus pelanggarannya. Jadi ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih bedanya pelanggaran sama pengingkaran. Nah gitu ya. Jadi memang ini dua hal yang berbeda, tapi sesuatu yang harus dipenuhi dan harus dijalankan gitu untuk bisa kita pelajari bersama. Maksudnya seperti dia. Pertama, pelanggaran. Jadi untuk kasus pelanggaran ini sesuatu seseorang yang melanggar aturan daripada yang telah dibuat oleh pemerintah, itu disebut pelanggaran. Paham ya? Kalau pelanggaran itu kan melanggar aturan lah, tapi sebenarnya kalau pelanggaran tuh sifatnya ringan gitu kan. Ada juga disebut sebagai kejahatan. Nah, kejahatan tuh sifatnya lebih berat gitu. Tapi nanti pada poin di sini itu dibahas secara umum saja ya gitu. Kemudian kalau pengingkaran kewajiban. Nah, pengingkaran kewajibannya dia tidak menjalankan kewajibannya yang harusnya dia lakukan. Jadi dia ngingkarin, itu tuh lain kewajiban saya misalnya gitu. Nah, itu disebut sebagai pengingkaran kewajiban. Kalau yang pertama tadi pelanggaran, dia tidak mentaati aturan, sedangkan pengingkaran tidak menjalankan kewajiban yang harusnya menjadi kewajiban dia sebagai warga negara misalnya gitu ya. Baik, poinnya pertama, apa sih faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Nah, ini ada dua faktor sebenarnya ya. Gitu. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada faktor internal ini pasti datangnya disebabkan karena dorongan untuk melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari dalam diri pelaku sendiri. Gitu ya, ingat ya. Berarti kalau dari internal itu dari dalam dirinya tanpa embel-embel pengaruh dari luar, nah, tapi memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, sebabnya apa? Ya pertama bisa jadi karena sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran terhadap peraturan gitu. Contohnya kalau rendahnya kesadaran ya, misalnya pedagang yang berjualan di trotoar, padahal kan sudah ada aturan tidak diperkenankan berjualan di trotoar, tapi dia cuek saja. Nah, ini bagian dari pelanggaran. Gitu. Kemudian sikap tidak toleran. Nah, ini juga penyebab dari dalam dirinya sendiri. Biasanya munculnya perilaku saling tidak menghargai, tidak menghormati hak ataupun kedudukan orang lain. Misalnya contohnya ya, sikap tidak toleran kepada sesama umat beragama. Nah, ini misalnya temannya izin mau sholat tidak diperkenankan. Nah, ini yang tidak diperkenankan, ini yang tidak diperbolehkan ya, karena melanggar daripada aturan. Gitu. Itu dari dalam. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal, datangnya dari luar. Jadi ini dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari lingkungan sekitar.
gitu. Misalnya yang pertama sebabnya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah ini penyebab dari luar. Kalau tadi dari dalam yang internal, kalau eksternal dari luar. Jadi bukan dari dalam dirinya ya, tapi penyebab dia melakukan pelanggaran ataupun pengingkaran kewajiban itu disebabkan karena faktor luarnya tadi. Apa saja faktor luarnya? Misalnya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya itu misalnya contohnya ya, ada pengendara sepeda motor, kemudian dia tidak menggunakan helm, dan aparat penegak hukum itu tidak menilangnya gitu. Jadi dia biarkan gitu. Atau ini keluarga saya nih, biarin aja gitu. Padahal kan itu melanggar aturan lalu lintas, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan. Nah, kalau pernah kita lihat di televisi ya, dia tidak punya niat jahat gitu, tapi ternyata ada faktor luar eksternal tadi, ada kesempatan atau situasi yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran. Misalnya sengaja ataupun dia rencanakan gitu, ataupun dia spontan. Nah, itu faktor kesempatan. Ada kesempatan dia lakukan. Oh, ternyata ada barang nganggur nih misalnya gitu. Dia punya kesempatan kan, dia lakukan. Kemudian faktor dari luar lainnya adalah minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, yang artinya pemerintah tidak memberikan sosialisasi berkenaan dengan aturan-aturan hukum, yang dimana aturan ini merupakan sesuatu yang harus kita taati, tapi masyarakat tuh nggak paham kalau itu adalah pelanggaran. Misalnya tidak menggunakan masker misalnya kalau pada masa pandemi sekarang ya, dan misalnya pemerintah juga tidak memberikan sosialisasi itu gitu. Oh, ternyata tidak menggunakan masker itu bagian dari pelanggaran misalnya gitu. Nah, tapi itu sebabnya apa? Ketidaktahuan karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Tapi kalau sudah ada sosialisasi ternyata kita juga melanggar, nah itu kesalahan dari dirinya sendiri ya. Kemudian penyebab yang lain adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini sering terjadi pada penguasa ya, gitu. Anggota DPR bisa jadi, kemudian DPRD, kemudian bupati, gubernur. Nah, itu penyebab penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya ya, misalnya beberapa pejabat melakukan korupsi, biasalah gitu ya. Kemudian terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Kalau ini penyebabnya memang dari luar ya, misalnya ada kebiasaan masyarakatnya, kemudian ada budaya-budaya barat gitu, dia tidak bisa menyaringnya, akhirnya dia mengikuti kebudayaan itu, sehingga terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Kemudian poin yang keenam, aparat hukum dan bertindak sewenang-wenang. Nah, ini juga penyebab dari faktor dari luar gitu, adanya aparat hukum yang bertindak sesukanya saja gitu. Misalnya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara gitu. Jadi mentang-mentang dia menjadi seorang bupati misalnya, kemudian dia membuat KTP mintanya instan, padahal kan ada aturannya ya, harus minta dari sini dulu, harus punya kakak dulu atau dan segala macam seperti itu. Kemudian kesalahan dalam mengimplementasikan norma dan perintah hukum. Nah, ini juga faktor orang lain melakukan pelanggaran ataupun pengingkaran kewajiban karena dia tidak memahami, atau kesalahan dalam melaksanakan norma dan perintah hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Seseorang bisa sebenarnya teknologi itulah bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Berdampak negatif ketika dia menyebarkan berita hoax misalnya. Nah, ini sudah dampak negatif, dan itu juga merupakan penyebab dari indikator dari luar. Kemudian kasus pelanggaran hak dan hak warga negara, kasus pelanggaran hak warga negara. Untuk kasus pelanggaran hak warga negara ini gitu ya, itu diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini contoh saja. Apa sih kasus pelanggaran hak warga negara? Salah satunya apa, Bu? Misalnya gitu. Misalnya ada ya tadi katakan
ada penjual gitu ya, penjual yang dia berjualan di trotoar, padahal itu sudah melanggar aturan gitu. Aturan apa yang dilanggar? Aturan pasal 131 UUD nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Itu kan tidak diperkenankan berjualan di trotoar. Nah, kasus pelanggaran hak warga negara ini ada beberapa kasus yang harus dipelajari. Yang pertama, disebabkan pendidikan tidak merata. Nah, pemerintah itu mempunyai kewajiban sebenarnya untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 UUD 1945. Sehingga pemerintah harus memberikan fasilitasi gitu ya, memberikan fasilitas pendidikan, kemudian tidak mendiskriminasi, misalnya di kota diberikan fasilitas mumpuni, kemudian di desa tidak. Nah, ini kan tidak diperkenankan ya, sehingga terjadilah yang namanya kasus pelanggaran hak warga negara. Munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan contohnya, kemudian tidak mendapatkan kesempatan memilih, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Nah, kita kalau bisa lihat ya, ini contoh-contoh kasus Ibu sampaikan satu tadi ya, contoh-contoh kasusnya apa saja gitu kan. Kemudian tingginya angka pengangguran, pelanggaran hak cipta, membuang sampah sembarangan. Nah, itu contoh kasus. Kemudian kalau kok contoh kasus pengingkaran apa Bu? Kalau tadi kok contoh kasus pelanggaran hak ya. Sekarang contoh kasus pengingkaran kewajiban. Nah, kalau pengingkaran kewajiban itu maksudnya adalah penyalahan aturan yang harus dikerjakan gitu. Jadi kalau misalnya ada aturan, kemudian harusnya aturannya seperti ini tapi dia tidak menjalankan seperti apa yang disebutkan oleh aturan tersebut. Contohnya apa? Menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan misalnya. Nah, dia melalai terhadap kewajibannya ya. Kemudian melanggar aturan berlalu lintas, unjuk rasa berakhir ricuh misalnya, kemudian tidak membayar pajak. Nah, ini contoh pengingkaran kewajiban gitu ya. Insya Allah bisa dipahami. Kita lanjut. Tadi di awal Ibu sudah Ibu sudah jelasin tentang faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Ada faktor eksternal dan internal. Nah, Ibu rasa tidak perlu dijelaskan lagi karena tadi sudah Ibu jelaskan di awal dan detail berkenaan dengan faktor eksternal disertai dengan contoh. Nah, ini hanya mempertegas kembali agar kalian bisa memberikan poin-poinnya apa-apa saja begitu ya. Baik, next. Nah, kemudian untuk yang ini tadi juga Ibu sudah sampaikan per poin. Untuk bisa kalian pahami atau catat di buku boleh ya. Nah, ini kasus pelanggaran hak warga negara karena pendidikan tidak merata, ketidakadilan hukum, menciptakan keadaan perpustakaan. Tadi sudah Ibu sampaikan satu-satu kan ya. Nah, ini catatan-catatannya. Nih boleh dilihat. Ya, bisa dicatat atau bisa kalian jadikan bahan untuk di buku kalian untuk dipelajari kemudian gitu ya. Ini dicatat saja. Ya, lanjut. Begitu juga ini dengan kasus pengingkaran kewajiban warga negara juga Ibu sudah sampaikan, melanggar aturan lalu lintas, tidak membayar pajak, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, kemudian unjuk rasa berakhir ricuh. Nah, ini juga contoh daripada pengingkaran kewajiban yang sudah Ibu sebutkan per poin tadi ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas satu poin dulu untuk yang apa sih maksudnya unjuk rasa berakhir ricuh gitu ya. Jadi gini, setiap warga negara itu kan berhak melakukan unjuk rasa dan itu juga diatur dalam aturan undang-undang ya. Boleh menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang secara lisan itu salah satunya adalah dengan melakukan unjuk rasa. Hanya saja bentuk pengingkaran kewajiban ini adalah ada sebuah aturan yang melarang untuk melakukan kegaduhan atau kericuhan. Nah, tapi itu dia langgar. Nah, unjuk rasa ini misalnya juga dilakukan tanpa izin terlebih dahulu pada pihak kepolisian.
ada juga terkadang ada oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk melampiaskan rasa kecewanya kepada pemerintah misalnya, tapi terlalu berlebihan gitu, saking kecewanya tadi ya. Contohnya kalau bentuk kayak membakar ban itu bagian daripada unjuk rasa yang ricuh, merusak pagar, kemudian melakukan tindak kekerasan dengan cara melawan pasukan keamanan gitu ya, melempari atau bahkan, nah itu kan kita sering lihat di televisi. Nah itu bagian daripada pengingkaran kewajiban gitu, bisa dipahami kan ya? Ya lanjut. Baik, ini yang terakhir dari pertemuan kita yang kedua, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Memang pada pertemuan kedua ini Ibu langsung masukkan ya poin B, C, dan D, 3 poin itu dalam satu pertemuan saja gitu. Harapannya nanti tetap kalian pelajari terus-menerus. Untuk pertemuan yang kedua ini memang cukup komplit ya. Tapi perlu diingat, Ibu yakin kalian bisa memahami untuk poin yang B, C, dan D ini pada pertemuan kedua. Baik, kita bahas sedikit. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban gitu. Jadi sebenarnya ada upaya preventif, ada upaya represif atau bahasa singkatnya PR gitu. Nah, jadi mudah diingat. P itu preventif, R itu represif. Preventif berarti dia upaya pencegahan, represif berarti penanganan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penanganan kasus pelanggaran ini berarti upaya pemerintah dalam bentuk represifnya gitu, penanganannya gitu kan ya. Karena memang dalam upaya represif ini berarti sudah ada suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan, sehingga menanganinya dengan melihat aturan yang dia langgar itu sendiri. Nah, sedangkan kalau mencegah itu bentuknya pemerintah membuat sebuah aturan agar masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran ataupun kejahatan berdasarkan aturan yang dibuat gitu. Jadi istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya, bahasanya gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita masuk poin yang upaya tadi. Sebenarnya faktor penyebab gitu ya, itu tidak hanya muncul pada dalam diri manusia itu sendiri, tapi juga bisa jadi dari luar. Sudah dijelasin juga pada slide yang sebelumnya gitu ya. Dan untuk yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Nah, pemerintah dan aparat penegak hukum harus konsisten dalam menegakkan supremasi hukum dan demokrasi ini. Ya, pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk mencegah. Nah, ini juga sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian juga keterlibatan masyarakat itu juga diperlukan sebenarnya untuk mewujudkan yang namanya supremasi hukum dan demokrasi. Ini boleh nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami bisa dikomentar ya. Misalnya Bu, saya tidak paham apa yang dimaksud dengan demokrasi misalnya, itu boleh dikomen. Kemudian yang B, yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis atau antar kelompok. Ini bentuk-bentuk upaya pemerintah gitu ya. Apa sih bentuk-bentuk upaya pemerintah tuh dalam menangani kasus pelanggaran dan pengingkaran ini? Itu ada 7 poin di sini gitu ya. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kerjasama yang dilakukan untuk memberikan manfaat atau supaya hendak dilakukan. Misalnya kerjasama memberikan pelajaran, saling mengerti dan memahami kondisi lingkungan, adanya sosialisasi, kemudian apalagi ya, kerjasama antar kelompok maupun di luar kelompoknya. Nah, itu bentuk upaya pemerintah. Kemudian berikutnya, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Jadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nanti kan dapat ditekan dengan mempertegas peran lembaga penegak hukum. Misalnya pemerintah melalui peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dengan baik.
Nah, kemudian yang segala kendala yang selama ini menghalangi penegakan hukum sebisa mungkin diminimalisasi. Contohnya, komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Nah, itu tugas KPK misalnya. Jadi tidak bisa digabung misalnya dikasihkan ke kepolisian. Nah, ini kan tercampur akhir tugasnya. Oleh karenanya bahasanya di sini ya mempertegas perannya. Kalau KPK spesial untuk penanganan kasus korupsi gitu ya. Nah, bisa dipahami kan ya. Berikutnya untuk yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini biasanya disebut sebagai sebagai pelayanan terhadap masyarakat. Ya, sebenarnya kan pemerintah itu disebut sebagai pelayannya masyarakat gitu. Contoh, maka yang harus dia penuhi apa saja bentuk pelayanannya memiliki 6 sifat. Bersifat transparan, itu berarti terbuka. Akuntabilitas berarti bertanggung jawab. Kondisional berarti sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Bersifat partisipatif, mendorong peran serta masyarakat. Kesamaan hak, tidak diskriminatif berarti ya kalau kesamaan hak itu. Dan bersifat keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu memberi dan menerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bisa dipahami? Untuk yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Ini sebenarnya sangat dibutuhkan ya dalam mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah. Jadi misalnya kalau kinerja pemerintah dianggap menyalahi atau bahkan merugikan masyarakat, itu boleh gitu. Bentuk pengawasan daripada masyarakat itu kepada pemerintah salah satunya tadi dengan melakukan unjuk rasa, tapi perlu diingat tidak boleh yang ricuh gitu. Berikutnya meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya membiasakan hidup rukun. Nah, ini simpel aja contohnya biar bisa dipahami sehingga tidak terjadinya perang saudara gitu ya. Dan yang terakhir meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini juga harus terpisah. Dalam arti kalau keamanan tugasnya untuk menangani kejahatan dan pelanggaran, sedangkan pertahanan itu berada di garis terdepan untuk mempertahankan eksistensi negara. Ya, kayak misalnya angkatan laut, kalau ada yang melanggar batas teritorial ya dia yang bergerak. Begitu ya. Dan berikutnya membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di beberapa lingkungan. Ada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Misalnya kalau di lingkungan keluarga ini mudah sekali ya, menghormati orang tua, rukun dengan anggota keluarga, mengingatkan hal yang baik, bersikap jujur, dan lain-lain. Kalau lingkungan sekolah seperti apa? Bersikap baik kepada teman, nasihati teman, melerai teman, menjaga ketertiban, dan budaya mencontek tidak boleh dilakukan. Nah, ini poin pada lingkungan sekolah ya. Mengerjakan soal ujian dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, banyak dannya ini. Karena kan belum selesai ya, jadi terus dan. Di lingkungan masyarakat menghormati hak tetangga. Jika ada yang kerja bakti, tentunya kita harus menolong juga kan ya. Kemudian menciptakan lingkungan bersih, tertib dalam lingkungan masyarakat. Kemudian berbangsa dan negara, menaati aturan undang-undang, menjaga hubungan baik antar negara, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan yang lainnya. Nah, selesai untuk pertemuan yang kedua. Sekali lagi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bagian bawah nanti ya. Nah, itu saja. Setelah ini akan ada pertanyaan, silahkan disimak dan dicatat pertanyaannya, boleh dikerjakan tentunya di buku tugasnya masing-masing. Terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.